wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami di program acara Katanya Talkshow. Pada malam hari ini kita langsung bertemu langsung dengan narasumber kita. Gimana kabarnya? Oh, Alhamdulillah, saya nggak nyangka ini mau mimpi apa ketemu sama Iya. Mas Andika. Iya. Kurang lebih 4 tahun ya kan? ya betul, 4 tahun. Pak ya. 4 tahun betul. Alhamdulillah kabar baik lah Mas Andika. Siap. Makin keren. Sama. Bu Wawan ini udah 4 tahun yang ketemu saya. Ternyata banyak cerita. Bisa nanti kita tunggu apa yang akan diceritakan oleh beliau ini. Ternyata luar biasa. Jadi di acara program Katanya Talkshow ini, Mas Wawan, kita ingin berbicara atau bincang-bincang obrolan lah, bisa dibilang yang di situ ada edukasinya, bisa dilihat dan bisa dipahami oleh masyarakat atau selaku pemangku kebijakan, dari mulai kepala daerah maupun seorang kepala tiup atau kepala desa. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Wawan, kita ini udah lama ketemu nih. Saya pengen tahu sejauh mana kita ini. Pertanyaannya itu sudah jelas. Jadi kemana Iya. aja selama ini? Ya gimana aja ya. Pemirsa teman-teman semuanya, ini adalah hal yang baik lah ya. Setelah tenggelam. Betul. Ini masuk tahun kelima saya. Iya. Seperti terakhir kita ketemu kala itu. Iya betul sekali. Sudah 4 tahun yang lalu. Di mana saya bilang bahwa ketika saya sudah waktunya harus bertapa. Iya. Untuk mencari sebuah inspirasi. Betul. Yang kemudian inspirasi itu diuji coba di daerah yang bisa kita jadikan laboratorium percobaan. Yang kemudian nanti hasilnya tetap dibawa. Iya. Karena apapun bentuknya, hutan saya di Tulambang Barat itu banyak. Iya. Jadi pemirsa, kita langsung to the point. Mas Wawan ini memang dari dulu saya kenal itu selaku penggiat, ya maksudnya. Kata orang. Oh kata orang. Iya, bisa. Jadi beliau ini memang seorang aktivis, pemirsa. Setahu saya beliau ini aktivis sosial. Artinya yang bergerak di sosial yang sebelumnya pernah di PMI, atau di PMI ya, Palang Merah Indonesia, yang berkecimpung dengan urusan nyawa. Nah, karena ini baru ketemu 4 tahun yang lalu, baru ini ketemu, alhamdulillah beliau punya kegiatan penggerak lagi yang luar biasa yang perlu patut kita contoh. Nah, saya begitu melihat-lihat ini kan kebetulan di kantor kita ya. Alhamdulillah. Boleh cerita apa aja yang sudah kita lakukan sekarang ini? Saya jujur jadi malu. Tapi yang menginspirasi semuanya itu sebetulnya adalah Tulambang Barat. Tulang bawang bara. Iya. Kenapa saya bilang Tulambang Barat? Dulu ketika kita membangun di Tulambang Barat, walaupun sebetulnya dibandingkan teman-teman yang masih tetap bertahan di sana, Betul. apa yang saya lakukan beserta dengan teman-teman itu sebetulnya belum apa-apa dibandingkan dengan teman-teman yang tetap bertahan. Tapi setidaknya itu semua kemudian menjadikan satu inspirasi tersendiri. Betul. Kenapa saya bilang demikian? Dulu kita berusaha menggerakkan bagaimana kaum milenial ini punya kreativitas. Bagaimana hobi mereka, mau di bidang senikah mereka, mau di bidang komunitas mereka, mau apa saja yang menjadi hobi mereka. Betul. Kemudian dari hobi itu muncullah satu keinginan untuk menghidupi dirinya sendiri. Betul. Yang kemudian pemerintah menyebutnya dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Nah, Waktu itu kita kan belum muncul ke sana. betul. Sebenarnya sudah melakukan, tapi belum menyentuh bahwa ini yang kita lakukan adalah sebuah gerakan positif yang disebut sekarang kan gini. Oke, langsung kita sambung Mas Wawan. Jadi kan kalau kita lihat juga pemerintah pusat ya, khususnya di Kementerian Desa ini kan lagi menggalakkan kepada desa-desa yang penggunaan anggaran dana desa itu untuk dapat melakukan dan fokus ya kepada Didi Ya, Didi Dewi. Jadi Didi itu apa maksudnya? Desa digital. Nah ini kayaknya menarik nanti kalau kita kupas. Kebetulan Mas Wawan ini sudah melakukan di digital. Nanti kita bisa
akan diceritakan Mas Wawan sendiri selaku penggiat dia melakukan digital itu sendiri. Nah kemudian Dewi itu Mas Wawan desa wisata. Nah kebetulan Mas Wawan itu sudah melakukan di situ. Nah mengenai digital nih Mas Wawan ini kalau saya lihat ini kan ada terobosan yang menarik nih. Sebetulnya tinggal support ya, atau memang nanti bisa ceritakan kelebihan dan kekurangannya apa yang harus supportnya seperti apa. Nah apa sih desa digital itu sendiri kalau Mas Wawan ini punya terobosan dan sekarang ini yang sudah dilakukan Mas Wawan ini gimana? Ya, kalau menerjemahkan dari program pemerintah tentang Mas Diki. Betul. Saya manggilnya kan Mas Diki. Mas Diki, betul. Mas Diki ini lagi tunangan sama Mbak Dewi. Mbak Dewi. Iya, bisa, betul. Ya kan gitu. Iya. Nah, ini kami di sini sudah mempersiapkan resepsi pernikahan antara Mas Diki dan Mbak Dewi. Dan semuanya ada. Jadi gini, desa digital ketika secara runut peraturan pemerintah yang muncul, kebijakan yang muncul tentang itu, ketika kita terjemahkan di level kita, maka bagaimana digital atau teknologi itu menjadi tepat guna dan masyarakat awam sekalipun itu bisa menuai manfaat kemudian untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, karena kenapa? Tidak menutup kemungkinan mau tidak mau bahwa digital itu tidak bisa jadi dipungkiri. Betul, karena itu udah zaman. Nah, sudah harus kita kejar arahnya ke sana. Betul. Apa untungnya dengan desa digital? Yang tadinya ini nggak usah ngomongin punya aku dulu lah. Boleh. Saya melihat terobosan. Ini gambaran ya. Saya melihat terobosan kabupaten tercintaku Tulang Bang Barat. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman dari sohib kita yang ada di Tulang Bang Barat. Itu buah labu botol. Oh iya, labu botol. Memang lagi kita ada tren juga Tulang Bang Barat. Labu botol. Nah, ketika ini kita jual secara konvensional, pertanyaannya yang mau beli siapa? Betul. Saya mengenal secara publik lah ya, terbatas ya. Betul. Mungkin yang tahu di distribusi lah, lokal saja. Betul. Yang tahu di situ. Yang melukis kemudian Mas Muji. Betul. Ya kan? Iya. Yang nanam Pak Kasar. Ya tahu. Betul. Kemudian di situ Mas Muji berserta dengan teman-teman menggali kreativitas luar biasa yang salah satunya adalah kemarin sama Pak Bupati ditampilkan di Festival Bambu 2020 kan. Nah ini ketika kita bersentuhan dengan digital, kita bisa jual di Shopee, kita bisa jual di Lazada, kita bisa jual di Bukalapak, dan semuanya itu untuk mengkoneksikan ke sana dan Jack siapkan. Oke, nah, ingin tahu tentang MTJ ya, MTJ. Ini sebuah aplikasi yang digalakkan, yang dilakukan, yang sekarang dikerjakan oleh Mas Wawan. Nah, sebetulnya kalau pengen tahu nih, kan sekarang udah ini digital kita lagi ke situ nih ya. Sekalian juga pemirsa ini jelas penasaran. Apa sih kehebatannya Mas Wawan ini kan? Dari dulu kan orang tahu Wawan nggak ada hebat. Ini, nggak berubah, tetap rendah hati. Jadi pemirsa, Mas Wawan ini sudah menciptakan ya bersama teman-temannya itu menciptakan sebuah aplikasi MTJ itu. Nah, MTJ itu sendiri apa sih Mas? MTJ itu adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang transportasi dan penjualan online. Nah, terus saat ini di wilayah mana saja yang sudah mulai? MTJ saat ini secara menyeluruh kita belum karena launching nanti akan di 2021. Oke. Kebetulan perizinannya baru selesai di bulan Oktober kemarin. Kita sedang mempersiapkan segala sesuatu. Betul. Yang menjadi menarik di sini begini, kami bersama dengan tim itu tidak membuat sebuah kompetitor, betul. Gitu. Atau kita mau bersaing dengan yang sudah ada, gitu ya, yang sudah ada. Tidak. Tapi yang menjadi inisiasi pertama munculnya MTJ ini adalah bahwa di Lampung juga ada orang-orang yang memiliki kemampuan. Artinya kita itu banyak. Betul. MTJ ini asli karyanya orang-orang Lampung yang secara nasional ini diakui. Gitu loh. Jadi MTJ sendiri saat ini sudah bisa diakses. Bisa.
Sudah bisa di Play Store sudah bisa di-download. Bisa di-download. Nah, baik mau mereka mau jadi driver, mau mereka mau jadi mitra, mau sekedar jadi pengguna, mereka bisa. Nah, kan gitu loh. Nah, jadi gini, Mas Wawan, saya merespon besar ya tentang masalah sebuah penemuan atau yang mengikuti kan MTJ ini kalau misalkan dilakukan di setiap desa, artinya kan sekarang tuh desa ini kan memiliki dana. Misalnya dari melalui usahanya, tidak melalui MTJ. Nah, menurut pandangan Mas Wawan sendiri nih, selaku memang pemilih itu ada nggak di situ keterkaitan misalkan di desa-desa itu sendiri? Kelebihan MTJ dibandingkan aplikasi serupa itu ada satu yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain, yaitu adalah konektivitas. Nah, belum ini menarik nih, logikanya kan begini. Menarik gimana? Kira-kira nih. Betul. Kita naik motor, kendaraan bermotor, nggak pakai helm, nggak bawa STNK, nggak bawa SIM. Itu kita naiknya antara Pagar Dewa nyampe Lampu Kiban. Takut polisi nggak kira? Enggak. Artinya orang untuk membutuhkan ojek online di wilayah kita belum waktunya. Nah, tapi MTJ di dalamnya itu bagaimana mengcover seluruh unit usaha yang di masyarakat itu kita sediakan alatnya supaya mereka tidak sekedar konvensional saja, tapi mereka juga digital, sehingga daya beli, daya promosinya itu termercusuarkan secara nasional. Betul. Nah, lewat apa? Nih, Mas Digi, bayangin nggak kalau lagu botol kita yang dimiliki oleh Tulang Bang Barat itu dibanjiri pemesan dari macam provinsi. Artinya melalui aplikasi itu akan mudah cepat diketahui. Ada di aplikasi kita. Kita mendukung program dari pemerintah itu sendiri ya. Namanya aplikasi salah satu fitur menu di aplikasi kita itu namanya Warung Desa. Warung Desa itu adalah salah satu jawaban dari program pemerintah yang mendirikan Mas Digi. Jadi warung desa ini bukan sekedar warung sembako atau tidak seperti itu. Tapi di warung desa itu bagaimana apa yang menjadi aktivitas masyarakat sana tidak lagi secara konvensional saja, tapi bisa diakses. Dari desa bisa ke kota, dari kota bisa ke desa. Hanya lewat deliverynya satu aplikasi bisa untuk semua. Nah, berarti aplikasi ini sangat menarik ya. Menurut saya. Nah, artinya di kita ini cukup kita ini supaya penasaran pemirsa. Nanti kalau pengen pulas kita bisa lanjutkan lagi. Nah, kita kan ketemu nggak hanya ya. Iya, bisa nanti kita ketemu kembali. Mas Wawan, Mas Digi sudah. Artinya nanti kita bisa ulas kembali setelah episode selanjutnya. Atau ketika ada pemirsa yang bertanya bisa langsung nanti bisa dihubungi Mas Wawan ya. Nah, terus sekarang tentang masalah Mbak Desa wisata. Nah, itu kan salah satu memang himbauan dari pemerintah supaya meningkatkan ekonomi kreatifnya, ya kan, meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, Mas Wawan sendiri nih, kan kalau saya lihat di Facebooknya beliau lagi asik membuat desa wisata nih. Kayak tadi berbicara tentang daerah mana? Pesawaran, ya kan. Nah, kalau bisa memberikan sedikit materi tentang masalah desa wisata sendiri bagi Mas Wawan, bagi masalah penggerak. Saya masih ingat sebelum saya bertapa. Bertapa. Bagaimana kala itu Pak Umar, Pak Wakil, Pak Hasan beserta dengan teman-teman pemerintah kala itu
itu dari sebuah kesadaran yang luar biasa. Tulang Bang Barat itu ketika kita hitung secara PAD, betul. kita tergolong Sudah. Ya. kita Sebenarnya APBD-nya kita APBD-nya dibandingkan rendah, Kabupaten lain. sumber daya alamnya juga untuk Ya. kurang lanjut. Tetapi bagaimana sang visioner, saya menyebutnya Pak Umar ini kan sang visioner, nah, itu bagaimana pandangan itu sangat luar biasa. Beliau memprogramkan bagaimana orang kenal Tulang Bang Barat itu tidak dari sisi yang lain kecuali dari seni dan budaya. Kemudian seni dan budaya yang beliau bangun itu menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa menjadi unggulan dan pendapatan asli. Betul. Nah, ini Mbak Dewi Untuk meningkatkan ekonomi. betul itu. Nah, sekarang ini terkait Mbak Dewi, pemerintah itu sudah punya satu lembaga sayap di bidang pariwisata, namanya Pokdaris, Apa itu? kelompok sadar. Oh, sadar wisata, betul. Ini sebetulnya adalah satu sistem mempermudah masyarakat untuk guyup rukun membangun ekonomi melalui potensi wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian MTJ di dalam salah satu menunya memunculkanlah di situ Pak D Tour and Travel. Pak D Tour and Travel ini yang nantinya menjembatani teman-teman yang ada di luar kelompok sadar wisata, terus nanti wisatawan dari luar atau teman-teman akses kita untuk menambah income. Nah, satu, yang kedua, TBB itu ada yang menarik enggak? Enggak usah ngomongin pulaunya kita. Oke, ya. Jadi itu terlalu banget. Enggak gitu ya kan? Iya, iya. Enggak perlu ngomongin Lahu deh. Iya. Gitu ya kan? Kenapa? Kalau Lahu itu kan di pinggir laut jelas. Jelas. Alam. Mereka di pesisir pantai itu ketika mereka kita kelompoknya kita hidupkan, masyarakatnya kita sadarkan bagaimana tentang pariwisata itu justru menjadi satu potensi yang luar biasa, dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat, kemudian dikonektivitaskan dengan pemerintah setempat. Karena apapun bentuknya pemerintah setempat itu adalah penanggung jawab. Seluruhnya itu ada di pemerintah. Dan yang sedang kita bangun ini adalah memberikan satu inspirasi buat yang lain. Kalau wisata yang lain dibangun oleh investor luar, dibangun oleh pengusaha-pengusaha besar, kalau yang kami bangun saat ini bersama dengan Pak D Tour and Travel itu adalah dibangun dari orang-orang seperti kita. Nah, kalau melihat nih Mas Wawan, Tulang Bang Barat ini kan kalau istilah bahasa bupati, istilah pidato kan kabupaten bukan. Tapi hari ini kan memang sudah menarik banyak ikon Tulang Bang Barat sudah. Nah, itu kan masih sekup kabupaten. Artinya melalui anggaran APBD. Nah, adakah terobosan sendiri nih menurut Mas Wawan secara pemikiran ataupun memang nanti kita harus membuat sebuah tim atau apalah? Nah, artinya untuk desa-desa kan memang diminta oleh pemerintah pusat melalui rekomendasi Kemendagri Mbak Dewi tadi. Nah, menurut Mas Wawan sendiri ini harus gimana? Kalau menurut saya gini, jangan ingat enggak ya, taman kuliner yang sekarang wafat di Pulau Ya, itu. tahu betul. Nah, penyebab wafatnya itu harus dicari. Apa yang menyebabkan itu? Sebab ada kita harus ada. Oh, ya dong. Cari dulu Ya, sebab. untuk peningkatan yang berikutnya supaya tidak terjadi kegagalan. Betul. Kegagalan. Ini evaluasi. Lo lihat kan gitu. Dulu di situ ramai sekali. Betul. Itu sudah menjadi tempat wisata walaupun domestik lokal. Dan itu bisa tongkrongan. Iya. Tapi di situ ada masyarakat yang bisa bertambah secara penghasilan. Ada masyarakat yang secara hati itu bisa terpuaskan. Merasa bangga. Ini contohnya kecil-kecil. Kalau Tulang Bang Barat yang dilakukan oleh Pak Umar itu sudah luar biasa. Saya tidak memuji, tapi karena saya salah satu pendukung program itu. Dan memang hasilnya juga. Iya. Dan suatu saat saya pasti pulang karena sampai hari ini. Ketika di sana ada pilkada, saya pasti pulang milih karena KTP-nya masih di sana. Iya, KTP-nya semuanya tuh Bapak. Kayaknya masih diterima. Nah, jadi artinya gini Mas Dika. Saya dalam kesempatan yang luar biasa ini saya cuma mau bilang begini.
ayo sambut bupati yang visioner ini, terjemahkan. Tapi jangan lupa, boleh berharap uluran tangan pemerintah daerah. Tapi jangan pernah lupakan 30% itu adalah investasi masyarakat itu sendiri. Harus kembali. Lu lihat, lu sekarang kan gini logikanya. Kita mau bikin ujuk-ujuk minta duit. Lu semua orang juga bisa. Neng kenyataannya yang ujuk-ujuk dikasih duit nggak pernah ada yang mau jalan. Kan gitu toh? Iya. Tapi bagaimana itu adalah kumpulan kekuatan dari masyarakat yang menginginkan dirinya maju, kemudian berbekal inilah, nggak usah diminta pemerintah lihat juga bakal di. Apalagi ada teman-teman media yang kayak Mas. Lihat. Artinya, Lihat. lihat lah itu kan yang nyalurin ke sananya kan itu. Iya. Lah, di Tulang Bang Barat itu sudah lengkap, itu luar biasa sekali. Walaupun kabupaten Betul. Destinasi yang beliau bangun. Ketika itu dikolaborasikan, kawin nih antara Mas Didi dengan Mbak Dewi, itu menjadi yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana nanti pengolahan. Ini kembali ke manajemen. pengelolaan itu harus diserahkan kepada orang-orang yang betul-betul mencintai tulang belang. Nah, bukan sekedar mencintai hati. Hasil duit aja yang bisa. Nah, di situ. Artinya kan gini, selama ini kan memang PAD kita lagi turun nih. Ya. Kalau kita simak ya dari keterangan di. Tapi ya bagus lah tuh. Bagus. Iya, karena situasinya kan lagi Memang yang lagi situasi dikonsentrasikan. dimanapun anda berada, cukup perbincangan kita, Mas Wawan, menarik. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa kita Mas Wawan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.